Pemirsa, sejak pagi warga mengantri di loket-loket penghapusan sanksi pajak di Polda Metro Jaya. Masyarakat terutama yang nunggak pajak mengaku sangat terbantu dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan juga bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Program pemutihan ini berlaku di seluruh samsat wilayah DKI Jakarta dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta ini digelar mulai 10 November hingga 31 Desember 2025. Dan untuk informasi terkini pemirsa, sudah ada jurnalis Henry Aprila di Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Henry. Bagaimana antusiasme warga melakukan pemutihan denda pajak kendaraan di sana? Ya, kalau untuk antusiasnya Togi, Yasmin dan juga pemirsa, tentunya ini kabar gembira sekali ya bagi warga Jakarta terkhusus. Ini karena pemerintah Provinsi Jakarta bersama ataupun melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan program untuk pemutihan sanksi administrasi, meliputi ini sanksi keterlambatan pembayaran pajak dan juga bea balik nama kendaraan. Nah, tentunya kalau untuk di pagi hari ini tentunya juga sudah ramai sekali ya oleh masyarakat Jakarta, terkhusus ini karena mereka baru mendengar programnya yang dimulai sejak 10 November sampai dengan 31 Desember 2025. Persyaratan yang harus dibawa ini juga cukup mudah seperti biasanya, hanya perlu membawa STNK, kemudian difotokopi, kemudian juga KTP dan juga difotokopi. Nantinya masyarakat perlu mengambil nomor antrian terlebih dahulu sebelum nantinya akan dipanggil untuk bisa mengurus ke loket yang ada di belakang kami saat ini. Dan tentunya juga tidak hanya itu, dalam program ini tentunya pemerintah Provinsi Jakarta dan mengharapkan bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa patuh terhadap pembayaran pajak, khusus pembayaran pajak kendaraan. Dan coba kita tanya kepada salah satu daripada masyarakat di sini untuk mengetahui bagaimana kira-kira mereka tahu program ini dari mana. Nah, coba Mas, selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Saifuddin. Mas Saifuddin, kalau boleh tahu program ini dari mana nih Mas? Kalau saya tadi kebetulan lagi dapat info tanya-tanya yang ada di depan Mas di lantai dasar, untuk kalau saya kan untuk kepentingannya di sini untuk pembayaran tunggakan pajak kendaraan yang sudah mati selama 3 tahun. Nah, oleh karenanya saya ke sini juga merasa happy karena yang biasanya rame ini udah nggak rame seperti biasanya. Terkhusus saya di perpanjangan dan SKP ini ya lebih baik daripada yang kemarin. Saya berharap untuk kedepannya tetap menjadi prosesnya itu bisa lebih cepat dan lancar, untuk transparansi biayanya juga ada, dan juga dari segi pelayanannya tetap dipertahankan kalau bisa lebih ramah lagi supaya masyarakat ini merasa terbantu dan supaya Polri ini lebih dekat ke masyarakat, seperti itu. Berarti Mas, dengan adanya pembantuan ini atau program ini dapat pembayaran pajak nanti bisa lebih lancar lagi ke depan ya? Lancar, ya, betul. Oke, baik Mas, sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Mas. Terima kasih Mas. Nah, tentunya tadi juga sedikit perbincangan kami dengan salah satu warga yang juga telah melakukan proses dari administrasi untuk program yang sering dilakukan. Tentunya harapannya dalam program ini juga dapat membantu masyarakat dan juga memperlancar dengan proses pembayaran pajak, terkhusus pembayaran pajak kendaraan motor. Dan tentunya sejak pagi hari ini sampai dengan sore hari ini juga dibuka, informasi yang kami dapatkan jam operasional dibuka dari pukul 8 pagi hari sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa dilakukan di kantor-kantor Samsat terdekat. Terkhusus kalau untuk saat ini kami sedang berada di kantor Samsat yang berada di Jakarta Selatan, terus di wilayah dari Polda Metro Jaya. Sementara Yasmin dan juga Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila atas informasinya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini sedang ramai diperbincangkan publik. Ya, sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan.
Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku. Barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menkyu Purbaya tegaskan Bank Indonesia jadi penanggung jawab utama redenominasi. Ya, penerapan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Purbaya menegaskan kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kebijakan tersebut akan diterapkan sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Mungkin nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi perusahaan bank sentral kan, bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Kebijakan redenominasi rencananya akan mengubah nilai nominal seperti dari Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru semakin lama semakin turun. Ya, ekonomi yang belum mapan hingga perempuan yang semakin mandiri jadi alasan dibalik terjun payungnya angka pernikahan di tanah air. Tidak ada yang lebih sibuk dari Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur akhir-akhir ini. Setiap hari selama 8 bulan belakangan, petugasnya telah menerima 1.311 permohonan cerai. 70% dari berkas perceraian itu atau 844 kasus adalah istri yang menceraikan suaminya. Namun di saat ruang pengadilan agama ramai, aula kantor urusan agama justru semakin sepi. Menurut Kementerian Agama, jumlah pernikahan kini semakin hari semakin terjun bebas secara nasional. BPS mencatat angka pernikahan terus turun sejak 7 tahun belakangan. Padahal pada tahun 2018 lalu jumlah pasangan menikah mencapai 2 juta pasangan lebih. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2024 pengajuan pernikahan mencatatkan angka terendah hanya 1.400.000 lebih. Faktor kesiapan finansial hingga perempuan yang semakin mandiri ternyata menjadi alasan para pemuda menunda pernikahan mereka. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya, kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Menikah bukan lagi perlombaan waktu, melainkan kepada siapa yang lebih siap.
Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat dan tingginya standar hidup, banyak kaum muda memilih untuk menunda ikatan resmi. Janji suci zaman kini semakin terhalang hitung-hitungan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa jalan raya di Jakarta ini memang tempatnya uji kesabaran. Betul ya. sekali. Bila tidak, akibat minimnya kesabaran nih, bisa saja melakukan tindakan yang merugikan banyak orang atau adu jotos seperti kejadian berikut ini. Tahu solusi Jakarta macet. Ini solusinya. Nah, tuh, kasih paham. Bagi sekelompok anak muda dalam video ini, sabar berdiam diri di dalam mobil sambil mendengar radio bukanlah solusi menghadapi kemacetan jalan di Jakarta. Mereka justru asyik meluncur dengan sepatu roda meliuk di antara mobil yang terjebak macet pada sore itu. Keseruan mereka bermain sepatu roda justru dinilai berbahaya oleh pengguna jalan. Karena jalan raya bukanlah lintasan olahraga, maka sudah seharusnya mereka beraksi di tempat yang telah disediakan. Dari yang ngebut pakai sepatu roda hingga yang pagi-pagi sudah ngegas di pinggir jalan. Akibat kesabaran setipis tisu, dua emak-emak adu jotos di kawasan Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Akibat motor saling senggol, sukses membuat keduanya olahraga tangan di awal hari. Ternyata tidak hanya konsentrasi tinggi yang dituntut ketika melintas di jalanan Jakarta, tetapi juga kesabaran yang tiada batas agar bisa sampai di rumah dengan hati tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sport mewah alami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Ya, sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Pagedangan menutup badan jalan. Wah, naik trotoar. Sebuah mobil sport mewah alami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Selasa dini hari. Mobil ini naik ke pembatas jalan, kemudian menabrak pohon besar. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka di leher dan dada, kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan kendaraan korban dievakuasi ke kantor polisi. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Pagedangan dan menutup badan jalan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraannya. Mobil jenis sedan ini kemudian dievakuasi, sementara korban terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Pekanbaru, Riau dan Kabupaten Tangerang, Banten, iNews melaporkan.